Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Prianudin dari tingkat 3 Elektronika B. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Perancangan Saklar Otomatis untuk Lampu dan Kipas pada Ruangan Berbasis Arduino Uno. Kelompok kami terdiri dari 4 rekan mahasiswa dan 1 rekan mahasiswi. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Barokah, yang kedua Mareta Rea Almira, yang ketiga ada Muhammad Fahri Spiranudin, yaitu saya sendiri, yang keempat ada Muhammad Izi, yang kelima ada Muhammad Sodik Mutakin. Ada 10 pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada batasan masalah, yang kelima ada metodologi penelitian, yang keenam ada landasan teori, yang ketujuh ada pemodelan atau desain hal yang diteliti, yang kedelapan ada analisis hasil penelitian, yang kesembilan ada kesimpulan dan saran, dan yang kesepuluh ada demonstrasi. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di sini terlihat yaitu tabel hasil survei. Di sini kita bisa lihat masih besarnya nilai mahasiswa yang sering lupa mematikan lampu dan kipas. Dan yang kedua, kita bisa lihat di sini masih besarnya nilai mahasiswa yang membiarkan lampu dan kipas tetap menyala saat kelas kosong. Selanjutnya ada fishbone. Di sini kita masih mendapatkan 3 masalah, yaitu dari manusianya, metodenya, dan mesin. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita yaitu merancang saklar otomatis pada kelas berbasis Arduino dengan sensor PIR atau pasif infrared. Lalu yang ketiga ada rumusan masalah. Nah, di sini kita masih mendapatkan masalah. Yang pertama ada saklar masih manual sehingga membuat pengguna lupa untuk mematikan lampu. Yang kedua ada jumlah kipas yang cukup banyak membuat pengguna malas untuk mematikan kipas satu persatu. Dan yang ketiga yaitu saling mengandalkannya antar pengguna untuk mematikan lampu dan kipas. Di sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa masalah terbesarnya yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Barokah. Di sini saya akan mempresentasikan 2 pokok pembahasan, yaitu pokok pembahasan keempat dan pokok pembahasan kelima. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan keempat, yaitu batasan masalah. Batasan masalah kami yaitu yang pertama, kajian ini untuk mengurangi pemborosan listrik di kelas pada kampus Politeknik Gajah Tunggal. Yang kedua, kajian ini dilakukan di kelas pada kampus Politeknik Gajah Tunggal. Selanjutnya yaitu pada pokok pembahasan kelima yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama kami melakukan observasi. Observasi ini adalah langkah awal dalam melakukan kajian penelitian. Kami melakukan dengan cara mengamati sistem kontrol dari saklar lampu dan kipas pada semua kelas. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini kami melakukan identifikasi masalah yang ada di setiap kelas dengan cara mengamati saklar lampu dan kipas yang lupa tidak dimatikan saat seluruh mahasiswa sudah pulang kuliah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini, kami merumuskan masalah yang didapat saat melakukan identifikasi masalah dan menentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini pengumpulan data merupakan acuan atau gambaran cara kerja sistem kontrol. Dengan begitu kami mencari informasi dari berbagai sumber yang melakukan kajian sejenis dengan penelitian atau kajian kami yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada tahap ini dilakukannya pengolahan data agar kajian yang dilakukan lebih akurat dan perancangan dapat dibuat dengan maksimal dan terperinci, serta sesuai dengan data yang sudah diambil. Selanjutnya yaitu membuat rancangan sistem kontrol. Pada tahap ini dilakukannya perancangan sistem kontrol pada lampu dan kipas di setiap kelas pada kampus Politeknik Gajah Tunggal yang dibuat menggunakan sebuah program kontrol menggunakan software Arduino IDE. Selanjutnya yaitu jika berhasil kami
melakukan pembuatan laporan. Penyusunan laporan dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari proses kajian. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kami melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian dan penarikan saran terkait dengan kajian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami pada bagian 6 yaitu landasan teori. Pertama-tama adalah komponen yang digunakan pada proyek kami kali ini. Yang pertama adalah Arduino Uno, merupakan sebuah mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah sensor PIR. PIR merupakan singkatan dari Passive Infrared Receiver, merupakan sebuah sensor yang berbasiskan inframerah yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran inframerah yang berasal dari luar. Kemudian, yang ketiga adalah relay. Relay adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai alat yang bekerja layaknya sebagai sebuah saklar atau switch. Kemudian yang keempat adalah adaptor. Adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC tinggi menjadi tegangan DC rendah. Adaptor juga berfungsi sebagai alternatif pengganti tegangan DC seperti aki maupun baterai. Kemudian yang kelima adalah saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Kemudian yang pada bagian ketujuh adalah pemodelan atau desain hal yang diteliti. Konsep pemodelan kelompok kami yang pertama adalah objek. Pada objek ini adalah manusia, kemudian pergerakan manusia akan dibaca oleh sensor PIR, yang kemudian akan menjadi sebuah inputan lalu dikirimkan ke Arduino Uno untuk diolah. Kemudian Arduino akan menghasilkan output sehingga mengaktifkan modul relay, sehingga relay dapat menyalakan lampu dan menyalakan kipas. Di mana dari ketiga komponen tersebut, yaitu sensor PIR, Arduino, dan relay, dicatu oleh catu daya. Kemudian algoritma sistem kontrol dimulai dari pergerakan manusia atau objek masuk ke dalam ruang kelas. Selanjutnya sensor PIR akan membaca, jika tidak maka harus kembali ke step sebelumnya yaitu objek masuk ke ruang kelas. Kemudian data objek dikirimkan ke Arduino untuk diolah oleh Arduino sehingga Arduino akan menghasilkan output untuk mengaktifkan relay. Kemudian relay akan menyalakan lampu dan menyalakan kipas. Lalu kipas dan lampu akan menyala. Lalu matikan lampu. Jika iya, maka matikan lampu melalui saklar secara manual, maka lampu akan mati. Jika tidak, maka akan selesai. Kemudian sistem rangkaian. Di sini ada rangkaian proyek kami, yaitu menggunakan 4 buah sensor PIR yang akan diletakkan pada sudut-sudut ruangan. Kemudian sensor PIR tersebut akan digunakan sebagai input untuk mendeteksi adanya pergerakan dari manusia, kemudian akan menjadikan input kepada sebuah Arduino. Lalu Arduino tersebut akan mengolah datanya untuk menghasilkan sebuah output untuk mengaktifkan relay, dan relay tersebut dapat menyalakan lampu dan menyalakan kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya akan melanjutkan pokok pembahasan 8, yaitu analisis hasil penelitian. Ini adalah gambar prototipe yang kami buat untuk perancangan sistem saklar otomatis. Jadi prototipe ini adalah sebuah miniatur pengujian perancangan sistem kontrol yang dirancang agar dapat mengefisiensi penggunaan listrik, juga dapat menghemat jumlah tagihan listrik, serta mengubah fungsi saklar yang masih bekerja secara manual menjadi bekerja secara otomatis. Kemudian ini adalah komponen-komponen yang digunakan. Ada sensor PIR ini sebagai input, kemudian Arduino Uno sebagai proses, dan modul relay sebagai output. Nah, kemudian ini ada kode program menyalakan lampu. Kita menggunakan 4 buah sensor PIR yang kita berikan alamat dengan sensor PIR 1 sampai sensor PIR 4. Kemudian ada data 1 sampai data 4, ini adalah alamat untuk menyimpan hasil pembacaan dari sensor PIR tersebut. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi seperti if data 1 sampai data 4 kondisi high dan status PIR 1 sampai status PIR 4 kondisi low, maka lampu akan menyala selama 2 menit. Setelah 2 menit, jika sensor masih mendeteksi adanya benda atau manusia di ruangan tersebut, maka lampu akan menyala kembali selama 2 menit. Begitu terus sirkulasinya. Kemudian kode program mematikan lampu. Ini kebalikan dari kode program menyalakan lampu. Di sini jika data 1 sampai data 4-nya kondisi low dan status PIR 1 sampai status PIR 4-nya kondisi high, maka lampu akan mati. Kemudian kita uji verifikasi prototipenya, di mana sensor PIR harus berhasil mendeteksi, Arduino berhasil menjalankan perintah, relay berhasil mengkontak, dan lampu berhasil menyala.
Kemudian kita uji keberhasilan deteksi sensor. Kita uji keberhasilan dari sensor P tersebut apakah berhasil menjangkau maksimum dari manusia yang ada di ruangan tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk menguji jangkauan deteksi sensor dengan melakukan pengujian sebanyak 8 kali dengan jarak 0,5 meter sampai 4 meter dengan rentang jarak 0,5 meter dan juga dengan masing-masing sudut yaitu 0 derajat sampai 60 derajat. Maka didapatkan hasil seperti ini. Yang checklist ini berarti berhasil mendeteksi dan silang berarti tidak mendeteksi. Kemudian data ini diolah menggunakan SPSS statistik 25. Kemudian dapatkan grafik bar sebagai berikut, di mana sudut 0 sampai 40 derajat sensor berhasil mendeteksi sejauh 4 meter. Dan pada sudut 50 derajat hanya berhasil mendeteksi sejauh 3,5 meter, dan pada sudut 60 derajat hanya berhasil mendeteksi pada jarak sejauh 3 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritaria Almira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengujian nilai sensor PIR. Nah, pada slide terdapat tabel pengujian nilai sensor PIR. Ada pengujian pertama dengan nilai 0,054, pengujian kedua 0,048, pengujian ketiga 0,052, pengujian keempat 0,052, pengujian kelima dengan nilai 0,046, pengujian keenam dengan nilai 0,042, pengujian ketujuh dengan nilai 0,048, pengujian 8 0,042, pengujian 9 0,08, dan pengujian 10 0,42 dengan hasil yang paling akhir itu pengujian 20 0,44. Pengujian ini dilakukan terhadap sensor PIR dengan posisi jarak akhir terhadap sensor. Selanjutnya ada cara kerja alat. Jadi sensor PIR ini akan mendeteksi radiasi inframerah yang berasal dari manusia yang melewati sensor PIR tersebut. Lalu dijadikan sebagai inputan untuk diubah menjadi logika untuk dikirimkan dan diproses oleh microcontroller yang berupa Arduino. Kemudian Arduino akan memproses logika dari sensor PIR dan mengirimkan data tersebut kepada relay untuk dapat memutuskan dan menghubungkan rangkaian, di mana jika rangkaian terhubung lampu akan menyala dan kipas angin akan berputar. Nah, jadi sensor PIR akan tetap bekerja selama dia masih mendeteksi radiasi inframerah. Jadi kipas angin dan lampu akan tetap menyala selama ada manusia yang bergerak, di mana gerakan manusia merupakan inputan untuk sensor PIR. Pada kondisi tertentu, jika cahaya di ruang kelas dirasa cukup untuk menerangi ruangan, maka saklar manual dapat digunakan untuk mematikan lampu jika keadaan lampu tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Selanjutnya yang ke-9 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, jadi perancangan sistem kontrol saklar otomatis ini berbasis sensor PIR atau Passive Infrared dirancang dengan maksimal jangkauan sensornya yaitu sudut 0 derajat atau lurus di depan sensor pada jarak 4 meter dan sudut 60 derajat atau ke kanan dan ke kiri dari depan sensor pada jarak 3 meter. Yang kedua, perancangan ini berhasil mengimplementasikan saklar otomatis berbasis sensor PIR untuk delay pendeteksian objek membutuhkan rata-rata waktu 0,45 detik. Selanjutnya yang ketiga yaitu berhasil merancang perancangan saklar otomatis untuk lampu dan kipas pada ruangan menggunakan sensor PIR. Yang keempat, sensor PIR dapat bekerja mendeteksi pergerakan ruangan manusia di dalam ruangan sebagai inputan sehingga dapat mengontrol lampu dan kipas ruangan secara otomatis sesuai dengan keadaan di dalam ruangan. Selanjutnya mengenai saran. Nah, diharapkan penempatan sensor gerak memperhatikan posisi yang biasa ditempati oleh manusia, seperti meja kerja dan pintu agar sensor bisa lebih responsif dalam melakukan pendeteksian gerakan. Yang kedua, sistem ini perlu diuji dalam ruangan kelas yang sesungguhnya, dengan kondisi yang dinamis dari segi keluar masuknya orang. Selanjutnya, kurang adanya sensor cahaya atau LDR untuk mengoperasikan lampu secara otomatis saat malam dan saat siang hari. Yang keempat itu kurangnya sensor suhu untuk mendeteksi apakah ruangan tersebut perlu untuk menyalakan kipas. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya ada video demonstrasi.